Iya. Kinzo? Kinzi? Kinzo? Kinzo? Good morning, how are you? Foundation one stop. Foundation one. Halo, ketemu lagi di channel aku, Nika Yuda. Kali ini aku mau sharing mengenai TK di Qatar itu seperti apa sih, persiapannya seperti apa, dan apa aja syarat-syarat untuk masuk TK. Jadi di sini TK di sini ada dua kurikulum British dan kurikulum American gitu. Jadi di sini banyak sekali sekolah internasional dengan pilihan dua kurikulum itu gitu. Dan kalau kita expat, kita harus menyekolahkan anak kita di international school. Karena memang bahasanya, pengantarnya adalah bahasa Inggris. Kalau kita mau menyekolahkan di public school atau di sekolah negeri, itu pengantarnya adalah bahasa Arab gitu. Jadi memang harus bisa bahasa Arab. Dan apa aja sih syarat untuk masuk TK? Jadi pada bulan Mei kemarin aku udah sempat survei ke beberapa TK. Dan karena aku mencari TK yang dekat rumah ya, karena ya masih kecil gitu, dan kalau terlalu jauh juga kasihan anaknya, jadi aku mencari TK di dekat sekitar rumah gitu. Dan setelah survei beberapa, dan kita memang mencari yang terbaik ya gitu, dan anaknya bisa happy nanti sekolah di situ. Dan kita juga harus lihat suasana di sekolahnya seperti apa, kelasnya seperti apa gitu, jadi biar anaknya nanti juga merasa enjoy gitu sekolah di situ. Dan TK di sini lumayan cukup lama loh sekolahnya. Jadi mulai dari jam 7 pagi mereka sudah berangkat sekolah, karena mereka harus tiba di sekolah jam setengah 8 pagi dan kemudian pulang jam 12 siang. Dan di sini enaknya adalah kita dikasih kesempatan untuk mendrop anak itu dari mulai jam 6.45. Jadi jam 6.45 kita sudah bisa drop anak itu di sekolah. Dan di situ sudah ada gurunya. Padahal sekolah baru mulai jam setengah 8. Jadi kalau misalnya kita bekerja atau ada kepentingan harus berangkat pagi, kita bisa mendrop dulu anak kita di sekolah gitu. Dan di situ sudah ada guru yang standby jam 6.45. Dan kemudian begitu pula dengan pulang sekolah, kita dikasih kesempatan untuk menjemput anak sekolah itu sampai jam 1 siang gitu. Padahal sekolah selesai jam 12 siang. Kemudian di sini juga TK, mulai dari TKA tidak boleh ditungguin sekolahnya. Jadi pada saat dia masuk sekolah TKA, kita cuman harus mendrop anak kita cuman sampai ke gerbang. Kemudian mereka sudah harus mandiri gitu. Lalu kemudian harus bawa bekal sendiri, karena sekolahnya itu lumayan padat dan lumayan lama. Jadi mereka ada 2 break makan gitu ya, snack dan makan. Jadi kita harus bawain dia bekal makanan. Lalu syarat apa saja sih harus dilampirkan pada saat masuk TK? Yang berbeda dari Indonesia adalah ternyata di sini harus menyertakan bukti imunisasi lengkap dari bayi sampai dengan dia balita ya gitu. Jadi kalau di Indonesia kan tidak pernah ditanyakan imunisasi itu pada saat mau masuk TK, tapi ternyata di sini itu sangat penting gitu. Jadi untungnya aku bawa buku yang dulu dari Jakarta. Jadi aku bawa buku imunisasi waktu dari bayi sampai dia balita, dan ternyata sudah lengkap gitu. Jadi ini penting banget ternyata gitu. Jadi imunisasi ini sangat diperlukan untuk syarat masuk TK di sini, karena kalau belum kita harus melengkapi imunisasi itu di sini. Jadi kasihan sih kalau misalnya masih banyak yang bolong-bolong imunisasinya, mau nggak mau dia harus disuntik di sini. Dan biasanya itu dijadikan dalam satu kali kedatangan gitu. Jadi nanti daftar imunisasi yang ada di Indonesia ini akan di adjustment dengan daftar imunisasi yang ada di Qatar. Jadi ada beberapa yang sedikit berbeda sih, tapi pada umumnya 80% sama ya.
imunisasi-imunisasi yang ada di Indonesia dan di Qatar ini. Aku udah adjustment ke rumah sakit di sini dan harusnya ini dapat buku sih, cuman karena kemarin belum sempat dapat buku jadi aku dapat kopiannya. Beberapa imunisasi yang ada di Qatar, jadi hampir sama sih, ada BCG, ada hepatitis B, ada diphtheria, difteri, ada polio gitu, ada PCV, kemudian ada varicella, ada MMR gitu. Jadi kemarin tuh yang sempat berbeda adalah di Qatar imunisasi MMR harus 2 kali, sementara kalau di Indonesia hanya sekali gitu. Jadi akhirnya Kenzo harus imunisasi lagi di sini satu kali. Lalu kemudian ada juga varicella dan kemudian ada OPVB. Varicella memang Kenzo belum ya, dan OPVB memang Kenzo juga belum gitu. Jadi kemarin itu sempat 3 jenis imunisasi dijadiin satu gitu untuk dia syarat masuk TK di sini karena harus lengkap sesuai dengan umurnya. Jadi ini jadwal sekolahnya dalam 1 minggunya. Dan di sini jelas ya tiap sesinya gitu. Jadi dia jam 7.45 sampai 8.20 tuh ada morning activity, kemudian ada break jam 8.20, lalu lanjutkan dengan science, ini pelajaran science, PE, kemudian ada pelajaran bahasa Inggris, kemudian break lagi sebentar selama 20 menit, lalu kemudian ada pelajaran Arabik, dan kemudian ada pelajaran matematika, dan kemudian ditutup dengan storytelling gitu. Jadi itulah mata pelajaran dia setiap harinya. Ini buku-bukunya yang digunakan untuk Foundation Grade 1 atau KG1 ya, atau TKA ya. Jadi ini ada Jolly Phonics Workbook. Jadi dia belajar alfabet ya. Dan ini bukunya ini setiap bulan, harus habis setiap bulannya. Dan ini nanti akan lanjut ke seri yang kedua gitu. Ini untuk di bulan September, Jolly Phonics Workbook. Kemudian ini ada buku Happy Face Science, dia belajar science. Seperti ini. Kemudian ada Happy Face English, dia juga belajar English. Jadi dia lebih belajar ke grammar ya. Grammar standar basic grammar gitu untuk anak-anak TK. Gitu. Kemudian ada matematika. Ini matematika, belajar number, belajar count, menjumlahkan. Kemudian juga ada handwriting, jadi dia belajar menulis juga alfabet. Gitu, dia belajar alfabet. Lalu dia juga ada pelajaran bahasa Arab ya. Walaupun Kenzo sekolah di international school, tapi dia juga harus belajar Arab di sini gitu karena itu mandatory dari government sih. Jadi diselipin dalam 1 hari itu ada setengah jam untuk belajar bahasa Arab secara basic ya. Gitu. Dan kemudian ada board game. Nanti ada permainan-permainan gitu, memakai picture reading seperti ini. Terus ada storytelling juga. Nanti mereka harus, ini semacam puzzle, kemudian mereka harus menceritakan activity-nya. Gitu, jadi mereka belajar bercerita ya, storytelling gitu. Di sini itu kita menggunakan aplikasi namanya Kelas Dojo. Jadi kita ada interaksi komunikasi antara parents dan teachernya. Jadi tiap minggu mereka akan update kegiatan apa aja yang sudah dilakukan oleh murid-muridnya. Dan kita dapat report gimana anak kita setiap minggunya di dalam kelas, aktivitasnya seperti apa, activity-nya seperti apa, dan kemudian skillnya yang bagus tuh apa, dan kemudian mata pelajaran apa yang kurang. Nanti guru akan mereport ke kita setiap minggunya. Lalu kemudian juga setiap minggunya guru selalu memberikan PR ya. Jadi kita kan weekendnya hari Jumat dan Sabtu. Jadi setiap hari Kamis itu mereka akan memberikan PR melalui aplikasi Kelas Dojo itu untuk dikerjakan pada saat weekend. Nanti kemudian pada hari Minggu, pada saat mereka masuk hari pertama, mereka harus mengumpulkan tugas PR itu. Ini juga salah satu classworknya dia. Selama 1 minggu ini dia ngapain aja, ini ada di sini. Dalam file ini akan diberikan setiap hari Kamis untuk dikasih lihat ke parents-nya.
tapi nanti akan dikembalikan lagi pada saat hari minggunya gitu. Jadi kita tahu activity anak itu di kelas ngapain aja. Jadi dia belajar creativity ya, belajar craft, belajar art juga. Dan sini cukup bagus untuk kita mengetahui perkembangan anak kita dalam tiap minggunya. Jadi weekly report ya gitu. Dan di sini juga tidak ada namanya ranking gitu. Jadi semuanya kita akan mendapatkan update report dan tidak ada ranking di dalam kelas. Jadi kita tidak akan tahu siapa yang menonjol dalam kelas itu gitu. Karena di sini dianggap semuanya bisa, dan kalau ada yang kekurangan di anak kita dalam mata pelajaran tertentu, kita orang tua akan diberitahu untuk lebih ditingkatkan lagi. Jadi memang TK di sini agak sedikit berbeda dengan TK di Indonesia ya gitu. Jadi di sini memang benar-benar sudah seperti anak sekolah gitu. Jadi dia memang harus mandiri, tidak boleh ditemani sama orang tua di sekolah sama sekali gitu. Dan kemudian juga harus bisa makan sendiri, harus bisa toilet training, itu yang penting gitu. Dan kemudian juga komunikasi di sini tidak ada memakai WA group gitu ya gitu. Jadi kita komunikasinya hanya melalui aplikasi tadi gitu untuk komunikasi ke guru gitu. Di sini ada pertemuan antara orang tua dan guru gitu, dan pertemuan itu bisa online ataupun kita bisa ada appointment atau di invite untuk datang ke sekolah. Dan untuk uang sekolah di sini dibayarkan 3 kali dalam setahun. Jadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Tetapi sebelumnya di sini ada namanya reservation fee dan seat fee gitu. Jadi pada saat kita mau mendaftarkan anak kita, biasanya kita sudah bisa mendaftarkan dari bulan Mei. Itu kita harus bayar reservation fee dan seat fee. Reservation fee itu tidak bisa dikembalikan ya kalau misalnya kita cancel gitu. Di depan aku ini banyak sekali perlengkapan sekolah nih yang harus dibawa pada awal tahun ajaran baru gitu. Ternyata TK pun mereka sudah punya beberapa planning gitu ya. Jadi ini adalah perlengkapan masuk TK yang harus diserahkan di awal tahun ajaran baru. Jadi ada bukunya ini juga lucu sih gitu, aku baru tahu gitu. Di sini ada buku yang 2 line gitu, jadi bentuknya kayak gini gitu. Buku 2 line. Kemudian juga ada buku yang 4 line, mungkin untuk belajar nulis ya, ABCD gitu. Ini buku 4 line-nya. Jadi memang sudah ada listnya gitu, supply listnya apa aja yang harus dikumpulkan gitu ya pada saat mau masuk sekolah gitu. Kemudian ada buku single line, ini krayon ya, ada krayon juga. Kemudian ada warna washable marker, ini satu set dengan warna yang berbeda, jadi ini harus ada juga. Lalu kemudian ada whiteboard yang harus dibawa lagi, water paint dan poster paint, jadi ini wajib ada. Kemudian juga ada kertas color A4, ini lucu ya warna-warni. Kemudian nanti ada folder. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam folder-folder ini, nanti hasil karya dia. Jadi ini supply list yang harus dibawa untuk pelajaran selama setahun ke depan, dan ini harus dikumpulkan di minggu pertama anak-anak masuk sekolah. Cukup lengkap ya. Oke, terima kasih sudah menonton video aku kali ini, dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya ya. Bye.